Pernah nggak kalian pulang malam, lalu tanpa sengaja lihat ke arah jemuran belakang rumah? Ada satu baju yang terasa asing, seolah-olah bukan milik siapapun di rumah itu. Baju itu bergoyang pelan, padahal angin gak berhembus. Pakaian terakhir yang tergantung, yang gak pernah ada yang berani menyentuh. Tapi kenapa sampai hari ini masih di sana? Cerita ini bukan cuma tentang sebuah baju, tapi tentang janji yang tidak pernah ditepati, tentang dendam, tentang sesuatu yang tertinggal, bahkan setelah pemiliknya mati. Ini adalah kisah tentang pakaian terakhir di jemuran. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, langit begitu kelam. Angin pelan berhembus, tapi anehnya jemuran di belakang rumah Bu Lastri tetap bergoyang, seperti ada yang menyentuhnya. Di sana, tergantung sebuah pakaian lusuh berwarna putih sudah menguning, seperti kain yang terlalu lama dipaksa bertahan di bawah hujan dan panas. Jemuran itu seolah tak pernah berubah, seutas tali kusam yang membentang dari pohon jambu ke tembok dapur. Tapi anehnya, baju itu selalu ada di sana. Winda, gadis yang baru pindah ke rumah kontrakan sebelah, memperhatikan jemuran itu setiap sore. Awalnya dia pikir mungkin lupa diambil. Tapi hari berganti, minggu berlalu dan baju itu tetap tergantung di tempat yang sama, tidak pernah pindah. Suatu sore, saat Winda bantu-bantu di dapur, ia memberanikan diri bertanya, "Bu, itu bajunya siapa ya? Kok dari kemarin gak pernah diambil?" Bu Lastri terdiam. Tangan tuanya yang sedang mencuci piring tiba-tiba berhenti. Matanya menatap kosong ke arah jendela belakang. Dengan suara pelan tapi berat, ia menjawab, "Itu pakaian terakhirnya, Nak." Winda menelan ludah. Tubuhnya merinding. "Maksudnya terakhir siapa, Bu?" tanyanya pelan. Tapi Bu Lastri hanya diam, bibirnya bergetar seolah ingin bicara, tapi urung. Hening, hanya suara kain di jemuran yang perlahan bergoyang sendiri. Malam itu, sekitar pukul 11. Winda belum bisa tidur. Entah kenapa, pikirannya terus terpaku pada pakaian di jemuran belakang rumah Bu Lastri. Hawa kamar terasa lebih dingin dari biasanya dan tanpa sadar matanya mengarah ke jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Dan di sanalah baju itu masih tergantung. Tapi ada yang berbeda malam ini. Kain putih itu tidak hanya bergoyang. Ia berayun pelan lalu tiba-tiba berhenti. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang sedang memegang ujung kain itu. Winda memicingkan mata, mencoba memastikan, tapi matanya malah menangkap sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di balik kain itu, ada bayangan-bayangan hitam tinggi, berdiri kaku, diam, menghadap ke arah rumahnya. "Astagfirullah," bisik Winda sambil buru-buru menutup gorden. Tapi, sebelum kain menutup sempurna, dia mendengar sesuatu. Sebuah bisikan lirih, namun jelas. "Jangan lihat aku." Jantung Winda berdegup tak karuan. Tubuhnya kaku. Tangannya gemetar, ia memeluk dirinya sendiri. Tapi, rasa penasaran itu justru makin besar. Siapa, atau apa yang berdiri di balik pakaian itu? Dan kenapa seolah sedang menunggunya? Malam berikutnya, rasa takut bercampur dengan rasa penasaran membuat Winda sulit memejamkan mata. Jam dinding berdetak pelan menunjuk angka 1 dini hari. Hening, terlalu hening, sampai detak jarum jam terdengar nyaring di telinganya. Lalu tiba-tiba suara itu terdengar. Srek-srek, klak-klak. Suara kain seperti diseret lalu seperti sesuatu yang menjuntai atau tergantung.
Winda spontan menoleh ke arah jendela. Jemuran itu, kainnya bergerak berayun pelan, seperti diangkat lalu dijatuhkan. Padahal tidak ada angin. Perlahan terdengar suara langkah di atas rerumputan basah. Klak, 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 seperti kaki tanpa alas, menyeret perlahan mendekat ke arah rumahnya. Ah, mungkin kucing, cuma kucing, pikir Winda mencoba menenangkan diri. Tapi detik berikutnya, suara itu berubah. Suara napas berat kasar. Hahaha. Hahaha, disusul suara lirih. Dingin, aku dingin. Winda membekap mulutnya sendiri. Tangannya gemetar, matanya memejam erat, berharap semua itu hanya halusinasi. Tapi suara itu malah terdengar lebih dekat. Kembalikan bajuku, bisiknya tepat di balik jendela. Pagi harinya, setelah semalaman dilanda ketakutan, Winda memberanikan diri untuk kembali bertanya pada Bu Lastri. Di dapur, sambil mengaduk kopi, ia membuka percakapan dengan suara hati-hati. Bu, maaf, saya mau tanya itu, baju di jemuran sebenarnya baju siapa, ya? Bu Lastri terdiam. Lama, wajahnya menegang, seolah berusaha menahan sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dengan nafas berat, ia menjawab, "Itu baju anak saya, Nak." "Dimas?" Winda tertegun. "Dimas?" tanyanya heran. Bu Lastri mengangguk pelan. "Iya, dia sudah nggak ada. Nak sudah 7 tahun meninggal di sini." Suara Bu Lastri mulai bergetar. Tangannya gemetar saat mengangkat cangkir kopi. Dia gantung diri tepat di tiang jemuran itu dengan baju itu. Suasana mendadak hening. Hanya suara angin pelan dan daun kering yang jatuh di atap seng. Winda membeku. Napasnya tercekat. Jemuran yang setiap hari ia lihat adalah tempat terakhir seseorang mengakhiri hidup, dan pakaian itu adalah saksi terakhirnya. Sejak tahu kebenarannya, Winda jadi makin sensitif. Setiap sore, bahkan saat pagi pun jemuran itu terasa berbeda. Tapi yang paling mengganggu datang di malam hari. Tepat jam 2 dini hari, hidung Winda mencium bau yang tidak asing. Bau amis, anyir, seperti bau darah yang sudah mengering. Bau itu pelan-pelan memenuhi kamar, lalu menguar dari arah belakang dari jemuran. Winda berusaha menutup hidung, menarik napas lewat mulut, tapi bau itu malah makin menusuk. Di sela-sela bau itu, terdengar suara kain yang bergesekan. Serek-serek, lalu suara pelan berat dan basah. Dingin, basah, aku, kedinginan. Winda spontan berdiri, lalu nekat membuka tirai jendela. Dan ya Allah, matanya menangkap sosok seseorang berdiri dengan baju lusuh putih yang basah kuyup. Rambutnya panjang menutupi wajah, berdiri tepat di bawah jemuran membelakanginya dengan tubuh yang bergoyang pelan seakan tergantung. Keesokan paginya, hujan tidak turun semalam. Cuaca cerah, tapi anehnya, pakaian itu terlihat basah kuyup. Basah, seolah baru saja dicuci, atau dipakai seseorang yang tubuhnya penuh cairan entah apa. Winda mencoba memastikan. Ia keluar perlahan, melangkah ke belakang rumah Bu Lastri. Dan benar, pakaian itu meneteskan air, tapi airnya berwarna keruh, kecoklatan seperti campuran lumpur atau darah yang sudah mengering. "Bu, itu kenapa basah, Bu?" tanya Winda dengan suara bergetar. Bu Lastri menatap jemuran itu dengan wajah pucat. "Semenjak Dimas pergi, tiap malam baju itu selalu basah, padahal nggak ada hujan. Aku udah coba bakar, buang, tapi besoknya baju itu balik lagi, tergantung di sana basah dan berat seperti membawa beban." Winda menelan ludah. Punggungnya terasa dingin.
Jemuran itu bukan cuma tempat untuk menjemur kain, tapi tempat di mana kenangan buruk, kematian, dan dendam tetap hidup tanpa pernah benar-benar pergi. Hari itu, rasa takut bercampur dengan rasa penasaran mendorong Winda melakukan sesuatu yang mungkin tidak seharusnya. Dengan napas berat dan tangan yang gemetar, ia melangkah pelan mendekati jemuran. "Bismillah, cuma kain, bisiknya menenangkan diri, meski jantungnya berdetak kencang. Perlahan, tangannya terulur, menyentuh ujung kain yang masih basah. Dan, seketika, tubuhnya terasa seperti dialiri es. Dingin menusuk sampai ke tulang. Tapi bukan itu saja, kulit tangannya terasa seperti menempel, seperti ada sesuatu yang menahan. "Jangan sentuh itu milikku," suara berat serak, dan sangat dekat terdengar tepat di belakang telinganya. Winda spontan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan hitam berdiri samar di bawah pohon jambu, menatapnya dengan mata kosong, tanpa wajah, tanpa suara, hanya menatap seolah menuntut. Malam itu, Winda tidak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi suara-suara aneh, dan bayangan kain di jemuran yang seakan hidup. Sekitar pukul 2 dini hari, suara itu terdengar lagi. Srek, 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 suara kain yang bergesekan, tapi kali ini, tidak hanya bergerak pelan. Dari balik tirai jendela, Winda mengintip, dan matanya membelalak. Kain itu bergerak, melilit, memanjang, seolah-olah berubah bentuk menjadi sesuatu. Seperti tangan, lalu perlahan membentuk tubuh manusia. Kain itu berayun seperti orang yang tergantung, kepalanya menunduk, rambutnya menjuntai. Lalu, tubuh itu mulai berputar pelan, berayun ke kanan, ke kiri. Di sela-sela suara gesekan kain, terdengar bisikan pelan tapi jelas. "Aku belum selesai, aku masih di sini." Winda menutup mulutnya sendiri, menahan teriakan yang hampir pecah. Air matanya menetes, tubuhnya gemetar, tapi matanya tak bisa berpaling. Jemuran itu bukan lagi sekedar tempat menjemur, tapi jadi panggung untuk sesuatu yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini. Pagi itu, setelah semalaman diteror, Winda sudah tidak tahan lagi. Ia memutuskan bicara dari hati ke hati dengan Bu Lastri. Di ruang tamu yang hening, dengan suara pelan tapi penuh tekanan, Winda bertanya, "Bu, kenapa baju itu nggak pernah diambil? Kenapa nggak dibuang atau dibakar?" Bu Lastri terdiam lama, lalu menunduk, wajahnya mulai basah oleh air mata. "Nak, baju itu bukan cuma kain biasa, itu adalah pakaian terakhir Dimas saat dia memilih mengakhiri hidupnya di jemuran itu." Suaranya pecah. "Dimas, anakku, dia marah sama aku. Waktu itu, kami bertengkar hebat. Aku terlalu keras, terlalu menuntut, tanpa aku sadar, dia merasa nggak berarti lagi, merasa nggak ada gunanya hidup di dunia ini." Suasana menjadi sangat hening. Winda menunduk, matanya berkaca-kaca. Bu Lastri melanjutkan, "Aku udah coba lepas, udah coba bakar, buang, tapi tiap kali baju itu selalu kembali, tergantung seperti dia masih menunggu maaf dari aku atau dari dirinya sendiri." Jemuran itu ternyata bukan sekedar saksi, tapi juga penjara bagi jiwa yang belum tenang. Sore itu, dengan tangan gemetar, Bu Lastri berdiri di depan jemuran. Kali ini, ia sudah siap. Winda menemaninya dari belakang, sambil memegang seikat dupa dan kain kafan. Bu Lastri menatap baju itu lama, lalu memejamkan mata. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Dimas, Ibu minta maaf. Ibu sadar. Ibu salah. Ibu terlalu keras, terlalu menuntut kamu. Pulanglah, nak, istirahatlah dengan tenang." Dan seolah mendengar kain itu, tiba-tiba jatuh sendiri, pelan, tanpa ada yang menyentuh.
Tapi sebelum menyentuh tanah, terdengar suara lirih, berat, dan parau. Terima kasih, Bu Hening. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi bayangan. Jemuran itu kosong. Malam-malam berikutnya, tidak ada lagi suara kain, tidak ada lagi bau anyir, tidak ada lagi bayangan di balik jemuran. Hanya bekas tali yang pernah tergantung masih tertinggal di sana sebagai pengingat bahwa selama kita masih hidup, jangan pernah menunda untuk saling memahami, saling memaafkan. Karena penyesalan bisa datang terlambat dan meninggalkan luka yang bahkan dunia tidak mampu menyembuhkan. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.